selamat datang di channel Faisal Satria Wibawa in the School. Yup, kembali lagi bersama saya Pak Faisal ya. Seperti biasa kita akan belajar TIK lagi ya. Kita belajar TIK lagi. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang belajar Microsoft Excel ya. Kita akan belajar tentang Microsoft Excel ya. Nah, sebelumnya sudah di video sebelumnya kan sudah tentang penjelasan awal tentang Microsoft Excel ya. Nah, untuk sekarang kita akan lebih mendalami lagi tentang Microsoft Excel itu sendiri ya. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke video pembelajarannya. Yap, ini tampilan awal dari Microsoft Excel ya. Seperti inilah Microsoft Excel, hampir berbeda dengan Microsoft Word ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan coba mendalami tentang Microsoft Excel itu sendiri ya. Nah, di tampilan kalian ini sudah ada kata-kata, sudah saya buatkan nomor, nama, dan alamat seperti satu, nama saya sendiri, dan alamat Surabaya. Nah, yang pertama kita akan coba cara menambah cell ya, cara untuk menambah cell. Nah, misalnya saya akan menambahkan di antara nama dan alamat ini yaitu kelas gitu ya. Misalnya alamat saya blog, kita blok alamat ini ya. Setelah itu kita klik tab home, lalu ke kategori cell. Di sini ada icon yang namanya insert ya. Klik insert, lalu insert cell atau insert kolom. Kalau insert cell itu hanya satu kotak saja. Kalau insert kolom langsung satu kolom dari atas ke bawah ya. Kita coba tambahkan. Nah, ini sudah jadi. Misalnya saya ketik kelas. Nah, ini kelas 3. Nah, seperti itu ya. Itu cara menambah cell, kolom maupun baris ya. Kalau baris tinggal blok saja, lalu insert, lalu insert sheet row ya. Kalau cell tinggal blok saja, ingin tambahkan satu kotak, insert cell ya. Itu cara menambahkan. Ini ada shift cell down paling yang bawah, right untuk menambahkan sebelah kanan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan cara menambahkan ini lembar kerja atau yang ditulis di sini yaitu sheet ya, sheet 1. Nah, kita akan coba menambahkan. Kalau sheet 1 itu berarti lembar kerja 1. Cara menambahkannya tinggal di sebelahnya ada tanda plus gitu, kita tinggal klik saja new sheet. Setelah itu dia akan menambahkan lembar kerja lagi yaitu sheet 2. Nah, sheet 1 dan sheet 2 ini kita bisa ganti namanya ya dengan cara klik kanan pada sheetnya lalu rename. Kita bisa juga mendelete juga, kita hapus juga bisa, rename pun juga bisa. Misalnya nama. Nah, itu untuk cara mengganti namanya ya. Kita juga bisa menghapusnya dengan cara misalnya si 2 ini kita hapus dengan cara klik kanan lalu delete. Nah, seperti itu ya. Menambahkan yaitu plus. Kalau ingin menghapus tinggal klik kanan lalu delete. Nah, itu cara menambahkan sheet atau lembar kerja ya. Nah, setelah itu kita akan coba belajar cara menyimpan dokumen Excel itu ya.
Hampir sama dengan Microsoft Word ya, hampir sama dengan Microsoft Word. Tinggal kalian klik file, lalu save atau save as ya. Bisa langsung menuju ke pojok atas kanan ini ya, tinggal save saja gitu ya, tinggal klik ini saja. Nah, yang kita pakai yang awal saja, klik file lalu save atau save as juga bisa ya, save. Nah, lalu kita tinggal masukkan ke tempat di mana kita akan menyimpan, misalnya di pictures atau di D saja ya, misalnya ini diganti. Nah, ini book 1 ini adalah otomatis dari Excel itu sendiri, kita tinggal ganti saja dengan book satunya ini, kita ganti dengan misalnya nama gitu aja ya, daftar nama. Nah, nah ini sudah saya ganti, tinggal klik save. Kalau bawahnya ini enggak usah diotak-atik ya, tetap itu saja ya, ini tetap ini saja, lalu tinggal save. Nah, itu cara menyimpan data Microsoft Excel. Hampir sama ya, bukan hampir sama ya, sama persis dengan Microsoft Word ya. Itu cara menyimpan Microsoft Excel ya. Nah, selanjutnya misalnya kita akan coba, misalnya nih ya, ini nama itu tadi kan seperti ini. Nah, dia tidak ada misalnya ini alamat, ini saya tambahi Surabayanya, misalnya Surabaya, Kenjeran Surabaya. Nah, di sini alamatnya itu dia akan menembus satu kotak di sebelahnya. Cara melebarkannya gimana? Ya tinggal digeser saja, ini bagian atasnya ini yang ABCD, bagian garis-garisnya ini tinggal digeser saja, tinggal klik kiri lalu geser. Nah, seperti ini ya. Itu cara melebarkan atau mengatur lebar kolom. Lebar baris juga bisa, ini lebar barisnya tinggal di angka 1 2 3, misalnya di angka 1 kita lebarkan, tinggal lebarkan seperti ini. Nah, itu cara melebarkan kolom dan baris ya, cara melebarkan kolom dan baris. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu cara menggabungkan sel ya, menggabungkan dua sel menjadi satu sel. Misalnya saya buat dulu ya. Nah, ini sudah saya buatkan data lagi ya, yang baru. Nah, kita akan coba cara menggabungkan sel ya, dua sel menjadi satu sel. Nah, di sini ada, sudah saya buatkan TTL, yaitu tempat dan tanggal lahir. Nah, tempat dan tanggal lahir saya pisahkan, tempat sendiri dan tanggal lahir sendiri. Sedangkan di atasnya ada TTL. Di situ dia mempunyai satu kolom, dan di bawahnya itu dua kolom. Nah, saya maunya TTL ini, dua kolom ini itu dijadikan satu sel ya. Maaf, dua sel ini saya gabungkan menjadi satu sel ya. Gimana caranya? Tinggal blok saja selnya yang akan digabungkan, misalnya dua sel ini. Setelah itu lanjut ke group alignment, klik merge and center ya, tinggal klik saja. Nah, dia otomatis akan menggabungkan dua sel menjadi satu, tiga sel menjadi satu, empat sel menjadi satu, dan seterusnya bisa ya. Beberapa sel bisa dijadikan satu dengan menggunakan merge and center ya. Itu caranya ya. Kita coba sekali lagi, misalnya back ya, kita TTL lalu tinggal merge and center. Misalnya lagi nih, alamat sama bawahnya ini dua kolom ya, dua sel atas dan bawah ini saya jadikan satu, bisa.
Tadi kan kiri kanan, sekarang atas dan bawah. Tinggal blok saja lalu mark and center. Ini kelas juga tinggal blok lalu mark and center, lalu ini nama juga bisa tinggal blok lalu mark and center. Nah, itu cara menggabungkan beberapa sel menjadi satu dengan menggunakan icon yang namanya mark and center ya. Ini bisa kalian praktekkan di rumah ya dengan menggunakan laptop maupun komputernya masing-masing. Yep, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan maupun kesalahan editing video. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like ya. Dengan dukungan kalian tersebut, saya akan terus memberikan pembelajaran seperti ini atau yang lebih baik lagi. Oke, thanks for watching. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.